Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah alladhi la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sudarana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, amma ba'd. Ma'asyara ibu-ibu dan juga para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, hadirin wal hadarat, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari yang mulia ini kita masih bisa melaksanakan sebuah kewajiban kita dalam rangka meningkatkan ubudiyah, begitu juga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebuah keistimewaan bagi kita setelah selesai menunaikan ibadah salat maghrib secara berjamaah, seraya masih bisa menyisihkan waktu kita untuk duduk sejenak di majelis ilmu ini, seperti halnya yang diceritakan oleh salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Apa kata sahabat ini? Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamurru baina yadayhi. Suatu ketika, kata Salman Al-Farisi, kami berkumpul dengan sahabat yang lain, seraya saling mengingatkan satu sama lain, saling memberikan ilmu satu sama lain, kata Salman Al-Farisi. Ketika itu Nabi melewati di hadapan kami, langsung bertanya. Nabi mendatangi sekelompok sahabat ini, salah satu di antaranya adalah Salman Al-Farisi. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah yang kalian lakukan wahai sahabatku sehingga berkumpul seperti ini? Maka apa kata Salman? Ya Rasulullah, sesungguhnya kami saling mengingatkan satu sama lain, saling berbagi dan juga saling memberikan ilmu satu sama lain, kata Salman Al-Farisi. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa inni ra'aitur rahma tanzilu alaikum. Maka aku melihat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala turun menghampiri kalian. Maka dari situlah yang menyebabkan aku untuk bertanya kepada kalian, begitu istimewanya apa yang kalian lakukan, kata Rasulullah, sampai-sampai malaikat diperintahkan oleh Allah untuk membawa rahmatnya diberikan kepada kalian. Maka apa yang kalian lakukan? Ternyata sahabat ini melakukan sebuah majalis ataupun perkumpulan sehingga mereka saling berbagi dan saling mengingatkan. Sahabat yang pertama mungkin mendengarkan hadis ini, kemudian diberikan kepada sahabat yang lain, dan juga sahabat yang lain sebaliknya. Karena tidak serta-merta seluruh daripada sahabat itu selalu bersama dengan Nabi. Karena itulah yang menyebabkan mereka satu sama lain berbagi. Maka wajar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat malaikat membawa rahmat kemudian dilimpahkan kepada kalian. Sungguh mulia apa yang kalian lakukan, kata Rasulullah. Kemudian apa kata Rasulullah? Fa uhibtu an usyarikukum fiha. Bolehkah aku bergabung dengan kalian? Berarti maksud dan tujuan Nabi itu bergabung dengan para sahabat ini sehingga Nabi juga mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti sungguh mulia orang yang berkumpul di sebuah majelis ilmu yang mana mereka membacakan beberapa ayat Al-Quran ataupun beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka wajar saja, kata Rasulullah, disampaikan kepada sahabatnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman syahlallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang selalu melapangkan waktunya
untuk mendatangi sebuah majlis, maka kelak nanti Allah akan memudahkan langkahnya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau pada saat ini kita sudah dimudahkan segala sesuatunya dengan fasilitas yang ada. Salah satu contoh mungkin membaca sebuah hadis, apa makna daripada hadis itu? Kita bisa melihat di beberapa media. Kita bisa melihat di beberapa kitab yang sudah ada. Dulu di zaman para sahabat, para ulama-ulama terdahulu luar biasa tuh. Mencari satu hadis saja itu yang menyebabkan mereka bepergian antara Irak dengan Mesir. Di Irak itu ada Ahmad bin Hanbal, di Mesir itu ada Imam As-Syafi'i. Mereka saling berbagi satu sama lain untuk mencari sebuah ilmu pengetahuan, satu hadis itu. Padahal pada saat ini kan ketika ada keraguan di dalam hati kita, betul enggak apa yang kita lakukan seperti ini? Mudah saja. Tapi ketika ada kita bertemu sesuatu yang baru di dalam ilmu pengetahuan, jangan sampai tidak ditanyakan kepada orang yang lebih mengetahui daripada kita. Terkadang kan media itu Bapak Ibu, ada beberapa terjemahan di dalam artikel itu, terjemahan itu menyesuaikan dengan pemahaman dan pemikiran mereka. Ada konteks bahasa Arab yang tidak sesuai dengan mereka, yang tidak diterima oleh logika mereka, maka tidak diterjemahkan kalimat yang sedikit itu, padahal urgen itu. Itu manfaat ataupun kendala kita membacakan sebuah terjemahan di dalam beberapa ilmu pengetahuan, baik ia tafsir, baik ia hadis, baik ia fikih ataupun ilmu pengetahuan yang lainnya. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemudian salawat beriringkan salam senantiasa kita hadiahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah memasuki hampir ya di pertengahan daripada bulan Sya'ban. Karena pergantian bulan itu, pergantian daripada hari itu berbeda halnya dengan tahun Hijriah dengan tahun Masehi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa kebiasaan yang kita lakukan ketika masuk bulan Sya'ban, bahkan di malam pertengahan daripada bulan Sya'ban itu dinamakan dengan Laila Nisfus Sya'ban. Nisfun itu artinya separuh. Sya'ban, bulan Sya'ban berarti pertengahan daripada bulan Sya'ban. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Sya'ban, seperti halnya yang diceritakan oleh salah seorang istri Nabi yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha ini adalah satu-satunya istri di antara istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak menceritakan hadis, yang paling banyak meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya apa kata Aisyah radhiyallahu anha, fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrun illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsaru siyaman minhu fi Sya'ban. Dan aku tidak pernah melihat, kata Aisyah. Berarti kata Aisyah ini sering bertemu dengan Rasulullah karena posisinya sebagai istri itu. Posisinya sebagai apa yang dibutuhkan oleh Nabi, Aisyah inilah yang mempersiapkannya. Maka apa kata Aisyah, aku tidak pernah, sama sekali tidak pernah kata Aisyah melihat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa satu bulan sempurna kecuali bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang diwajibkan setiap umat Islam untuk berpuasa di dalamnya. Itu kata Aisyah. Kemudian dilanjutkan lagi, dan aku tidak pernah bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa yang paling banyak setelah bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Berarti Nabi di antara yang 11 bulan itu yang paling banyak beliau berpuasa bertepatan pada bulan Sya'ban, bukan bulan yang lain, bulan Sya'ban itu. Maka bahkan ada sebahagian ulama mengatakan Nabi berpuasa 1 bulan penuh di dalam bulan Sya'ban itu.
Tapi kan dibantah oleh ulama yang lainnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpuasa di dalam bulan Sa'ban 2 hari atau 3 hari menjelang masuknya bulan Ramadan, beliau itu batalkan ataupun tidak berpuasa. Besok bulan Ramadan berarti hari ini tidak berpuasa. Kenapa Nabi tidak berpuasa menjelang masuknya bulan Ramadan? Untuk pemisah antara bulan Sa'ban dengan bulan Ramadan. Seandainya Nabi berpuasa di penghujung daripada bulan Sa'ban, khawatir sahabat itu beranggapan bulan Ramadan itu sudah masuk. Maka Nabi kurang lebih 2 atau 3 hari di penghujung daripada bulan Sa'ban beliau tidak berpuasa. Ya, dikarenakan pembeda antara bulan Sa'ban dengan masuknya bulan Ramadan. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu cara untuk mengetahui masuknya bulan Ramadan ada 3. Yang pertama kata Rasulullah biru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Dulu kalau di Arab itu sangat mudah melihat hilal Bapak Ibu, karena di sana tidak ada pegunungan ataupun pepohonan, itu nampak betul hilal itu muncul itu. Sehingga ketika sudah melihat anak bulan ataupun hilal, keesokan harinya berpuasa. Ternyata pada malam hari itu mendung, tidak nampak bulannya, maka masuklah dengan kategori yang kedua. Apa yang kategori yang kedua? Bil hisab, dengan hisab ataupun menggunakan ilmu falak. Ilmu falak ini Bapak Ibu tata cara untuk mengetahui masuknya salat ataupun masuknya bulan-bulan Syahriyah ataupun bulan-bulan Hijriyah, apakah dia bulan Muharram ataupun bulan Ramadan. 100 tahun yang akan datang menggunakan ilmu falak itu sudah diketahui bulan Ramadan itu kapan masuknya. Maka wajar saja ada organisasi-organisasi masyarakat pada saat ini 2 bulan lagi masuk bulan Ramadan, mereka sudah menentukan Ramadan itu jatuh pada tanggal sekian, hari sekian, berarti menggunakan ilmu falak. Ternyata ilmu falak itu tidak ada yang faham di tengah-tengah masyarakat, maka menggunakan ilmu yang ketiga kata Rasulullah. Apa dengan cara yang ketiga? Bi ikmalus Sa'ban salasina yauman, dengan menyempurnakan bulan Sa'ban 30 hari. Kalau bulan Sa'ban sudah masuk hari yang ke-30, otomatis keesokan harinya masuk bulan Ramadan. Ya, ada sedikit keanehan kalau di Indonesia kita perhatikan ya, antara dari Sabang sampai ke Merauke, yang mana di tengah-tengah masyarakat itu banyak versi mengatakan bahwasanya Ramadan itu masuk. Ada yang mengatakan hari Senin, ada yang mengatakan hari Selasa, ada yang mengatakan hari Rabu. Sehingga kita masyarakat biasa bingung sebetulnya mana yang paling betul di antara pendapat yang 3 ini itu. Bahkan ada pemahaman ya tarekat-tarekat tertentu ya 2 hari bedanya antara masuknya bulan Ramadan. Begitu juga dengan Idul Fitri. Takutnya Bapak Ibu salah satu hari yang diharamkan untuk berpuasa itu ketika tanggal 1 Syawal. Nah, kalau ada pemahaman mengatakan sudah lebaran pada hari itu, antara haram dengan halal itu. Berarti sangat urgen sekali untuk menentukan hal yang seperti itu. Kalau kita lihat berkacamata ke saudara-saudara kita di Timur Tengah ini Bapak Ibu, ya salah satu contoh saja itu negara Mesir. Ketika sudah diumumkan oleh Darul Ifta, Darul Ifta itu kalau kita majelis ulama MUI, bahwasanya besok berpuasa, tak satu pun di antara pemahaman-pemahaman yang bermacam ragam di Mesir ketika itu tidak berpuasa besok. Itu kegunaan daripada Darul Ifta itu. Itu kegunaan daripada Majelis Ulama Indonesia, MUI. Kita tidak menyalahkan ormas-ormas yang lainnya. Alangkah baiknya kita mengikuti apa yang telah diumumkan oleh pemerintah, sehingga kompak bahwasanya hari besok kita sudah masuk bulan Ramadan. Itu tidak membingungkan masyarakat. Tapi kalau kita lihat 5 tahun belakangan ini, banyak masyarakat itu yang mengadu, Pak Ustadz, ada faham hari ini berpuasa, padahal kita dianjurkan besok berpuasa. Kalau saya tak berpuasa hari ini berarti berdosa dong saya, karena terbatalkan 1 hari di dalam bulan Ramadan itu. Itu yang menyebabkan mereka bingung. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka sengaja Nabi di penghujung daripada bulan Sa'ban itu tidak berpuasa untuk menandakan keesokan harinya masuk bulan Ramadan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kedua, apa kata Aisyah radhiyallahu anha, pernah suatu saat saya tidak sempat untuk mengqadha daripada puasaku, seperti halnya yang kita jelaskan beberapa pekan yang lalu ya. Aisyah dikarenakan statusnya sebagai perempuan, otomatis beliau itu adalah ada fitrah, ada ya keringanan yang diberikan Allah kepada perempuan, yaitu datang bulan, berhalangan setiap bulannya. Nah, kalau ada laki-laki yang berhalangan, ini aneh itu. Kenapa tidak berpuasa, Pak? Saya berhalangan hari ini itu. Nah, jangan sampai kita memakai istilah berhalangan. Itu khusus diberikan kepada kaum Hawa, perempuan. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha tidak berpuasa pada bulan Ramadan dikarenakan datang bulan. Ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan 15 hari. Selama 10 bulan Aisyah tidak sempat untuk mengqadha daripada puasanya, sehingga ketika masuk bulan Sya'ban itu adalah momentum bagi Aisyah untuk berpuasa pada hari itu. Maka ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, kenapa kamu hanya mengqadha daripada puasa-puasamu yang lalu, kebetulan ketika masuk bulan Sya'ban? Apa kata Aisyah? Sesungguhnya aku disebutkan untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh Nabi selama 10 bulan yang lalu. Itu salah satu tanda bahwasanya seorang perempuan, seorang istri itu wajib mendapatkan izin kepada suaminya apakah dia berpuasa besok atau tidak. Yang mana notabenanya adalah puasa sunnah. Ya, ketika ada seorang ibu berpuasa besok hari Kamis, harus diketahui oleh suaminya itu. Tidak boleh kalau tidak diketahui. Seandainya suaminya tidak mengizinkan, otomatis istri itu tidak mendapatkan pahala berpuasa esok hari, walaupun itu puasa Senin ataupun puasa Kamis. Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian, wahai para sahabatku, kata Rasulullah, melihat sesuatu yang kalian temukan di dalam pandangan mata kalian yang mana memunculkan hawa nafsu kalian, kata Rasulullah. Terkadang kita melihat yang aneh-aneh di luar ya, banyak sekali yang aneh-aneh sehingga memunculkan hawa nafsu. Maka apa kata Rasulullah, wahai fulan, kamu kembali ke rumahmu. Sesungguhnya apa yang kamu lihat di luar ada di dalam rumahmu. Ada di dalam rumahmu. Itu adalah sebuah anjuran bahwasanya perempuan itu sangat-sangat dianjurkan berdomisili di rumah. Ya, bukan berarti diwajibkan ya. Bagi istri-istri mungkin ada di antara bapak-bapak yang ada pekerjaannya di luar, tidak ada masalah ya. Tapi sangat dianjurkan perempuan itu posisinya di dalam rumah tuh. Ketika suaminya membutuhkan hubungan biologis dengan istrinya, balik ke rumah ada. Bagaimana halnya dengan seorang suami bertemu sesuatu yang memunculkan hawa nafsunya, ya, kemudian balik ke rumah ternyata orang tidak ada di situ. Apa yang ia lakukan? Bisa jadi kita khawatir si fulan ini melakukan sebuah dosa ataupun menoleh ke arah tetangganya, kan kacau ya seperti itu. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka apa kata Aisyah, aku tidak sempat berpuasa selama 10 bulan yang lalu dikarenakan selalu melayani daripada Nabi. Ketika masuk bulan Sya'ban, Nabi berpuasa, disitulah kesempatan Aisyah juga berpuasa, sehingga sama-sama berpuasa. Tapi ketika Nabi tidak berpuasa, Aisyah tidak berpuasa. Aisyah radhiyallahu anha khawatir ketika itu Nabi menginginkan sesuatu terhadap Aisyah, otomatis beliau itu ketika itu tidak dalam keadaan berpuasa. Maka kapan Nabi berpuasa yang paling banyak pada bulan itu, disitulah Aisyah berpuasa. Berarti ada dua hikmah. Hikmah yang pertama, Nabi berpuasa di bulan Sya'ban, yang mana Aisyah berketepatan bisa mengqadha daripada puasanya. Kemudian yang kedua, apa kata Rasulullah? Kemudian disyarah daripada ulama-ulama fikih ataupun ulama hadis. Barang siapa yang memiliki hutang puasa, sudah berlalu 1 tahun, ternyata ia belum mengqadha daripada puasanya, fahalaihil isnin, maka diberikan hukuman 2. Yang pertama adalah dinamakan dengan qadha. Qadha itu tetap diwajibkan kepada si fulan ini walaupun sudah berlalu 1 tahun. Kemudian yang kedua, diwajibkan kepada mereka untuk membayar fidyah. Fidyah ini hukuman dikarenakan keterlambatannya untuk mengqadha puasa, sama ada ia laki-laki ataupun perempuan. Terkadang kan laki-laki ini diperbolehkan tidak dia berpuasa dikarenakan dalam perjalanannya ataupun mungkin sakit,
sehingga tidak sanggup untuk berpuasa, tidak ada waktu untuk mengqadanya, kebetulan sudah masuk bulan Ramadan yang akan datang, maka tetap wajib qada dan juga ditambahkan dengan fidyahnya. Apa itu fidyah? Memberi makan fakir miskin satu orang satu porsi makan. Berarti satu orang ya diberikan satu porsi kepada dia, selesai satu puasa. Kalau hutangnya 5 puasa, 5 hari puasa, berarti 5 orang yang diberikan makan oleh orang yang bersangkutan kepada fakir miskin gitu. Maka tujuan daripada pemberian fidyah itu hanya satu, ke fakir miskin. Maka Bapak Ibu, kita mungkin ada posisinya sebagai amil zakat ya, ditunjuk oleh pengurus masjid. Jangan digabungkan itu, jangan digabungkan antara fidyah dengan zakat, karena fidyah itu hanya satu salurannya, fakir miskin. Amil tidak dapat di situ. Maka lebih baik fidyah itu dibayarkan langsung oleh orang yang bersangkutan daripada diberikan kepada orang lain, diwakilkan gitu. Lebih baik langsung kita bayarkan. Mana orang yang membutuhkan daripada pembayaran fidyah itu, kita salurkan itu, kemudian mereka nikmati. Selesai itu. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, yang mana hadis ini diceritakan oleh Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini juga salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Usama? La yasumu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahrin kamil. Tidak pernah Nabi berpuasa satu bulan sempurna. Sempurna dalam artian di situ lebih banyak hari berpuasanya ataupun tidak. Ya, setelah disyarah daripada ulama-ulama yang mana Nabi itu tidak berpuasa 1 bulan penuh, tidak, tapi kan ada 2 ataupun 3 hari yang tidak berpuasa di dalamnya, seperti halnya yang kita jelaskan tadi. Kemudian apa kata Usama bin Zaid? Kama yasumu fi syahrin Sa'ban. Tidak pernah Nabi berpuasa paling banyak jumlah harinya dibandingkan bulan Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban ini adalah bulan yang mulia, yang mana Nabi lebih banyak berpuasa dibandingkan bulan-bulan yang lainnya kecuali bulan Ramadan. Maka ketika itu Usama bin Zaid bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa begitu antusiasnya kamu berpuasa di dalam bulan Sya'ban ini? Tidak seperti halnya bulan-bulan yang lain, padahal di situ ada bulan haram, ada bulan Rajab, ada bulan Muharram dan juga bulan yang lainnya." Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzalika syahrun, yang mana bulan Sya'ban itu kata Nabi, yuqfalun nasu fihi, banyak sekali manusia yang lalai di dalamnya. Lalai, mereka tidak mengambil keistimewaan daripada bulan Sya'ban itu. Kemudian apa kata Usama bin Zaid? Wa huwa syahrun turfa'u fihi a'malun ila rabbil alamin. Sesungguhnya bulan itu kata Rasulullah, bulan diangkat ibadah kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti setiap 1 kali dalam setahun ibadah kita dilaporkan kepada Allah bertepatan pada bulan Sya'ban. Masuk bulan Ramadan itu lembaran baru. Lembaran baru di dalam catatan ibadah kita. Maka sudah seyogyanya lembaran baru itu ya dituliskan dengan perkara-perkara yang baik. Maka ketika masuk bulan Ramadan, tingkatkan kualitas daripada ibadah kita sehingga terbiasa di bulan-bulan selanjutnya. Ketika ibadah kita dilaporkan kepada Allah bertepatan pada bulan Sya'ban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa uhibbu ayyurfa'u amali wa ana sha'im." Dan saya sangat mencintai ibadahku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu saya dalam kondisi berpuasa. Berarti ketika ibadah kita dilaporkan kepada Allah, kebetulan berpuasa itu sebuah keistimewaan. Dan saya sangat mencintai itu kata Nabi, yang mana ibadahnya dilaporkan dalam kondisi beribadah ketika itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu permasalahan yang pertama. Muncul permasalahan yang kedua, apakah ada keistimewaan di bulan ataupun di malam pertengahan bulan Sya'ban? Ada istilah uruf. Uruf itu kan kebiasaan masyarakat ya, kebiasaan masyarakat ya, yang mana pada malamnya mereka beribadah untuk meraih daripada ibadah-ibadah yang terkandung keistimewaannya di dalamnya, seperti halnya yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di perkampungan Bapak Ibu ketika masuk bulan nisfu Sya'ban ataupun malam pertengahan bulan Sya'ban,
banyak air, setiap orang membawa ceret masing-masing, untuk mendatangi seorang kiai. Mendatangi seorang kiai, kemudian air itu dibariskan, dibacalah rame-rame di malam itu Yasin 3 kali. Yasin sampai selesai. Setelah selesai itu air dibawa kembali ke rumah masing-masing untuk diminum kapan mereka suka. Ya mungkin setiap pagi mereka minum, setiap pagi mereka minum. Bahkan ada yang membawa setengah dirigen itu biar lebih banyak. Berlebih banyak. Nah pertanyaannya, pernah nggak dilakukan para sahabat seperti itu, seperti halnya membawa air ataupun segala macam? Maka terjadilah khilafiyah, perbedaan pandangan di kalangan para ulama tentang keistimewaan malam pertengahan bulan Sa'ban, ataupun diistilahkan dengan nisfus Sa'ban. Besok tanggal 15 bulan Sa'ban, hari Senin tuh. Berarti malam inilah yang dinamakan dengan Lailatun Nisfus Sa'ban, malam pertengahan bulan Sa'ban. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, otomatis di sini ada qaulain, ada dua perspektif, dua pendapat di kalangan para ulama-ulama hadis dan juga ulama-ulama fikih. Ulama yang pertama mengatakan bahwasanya keistimewaan di malam pertengahan bulan Sa'ban itu tidak ada, yang dikhususkan itu tidak ada. Yang ada itu hanya hadis yang kita bacakan tadi, memperbanyak ibadah seluruh daripada bulan Sa'ban. Tidak ada malam tertentu. Kata pandangan ulama yang pertama, jangan diistimewakan malam 14, malam 15 dengan malam 20. Tidak pernah diistimewakan oleh Rasulullah. Kata pandangan ulama yang pertama. Adapun beberapa hadis yang kita temukan, seperti halnya beberapa media, ada beberapa artikel ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di grup WA banyak dikirimkan. Ini hadisnya, ini hadisnya, ini hadisnya. Banyak sekali hadis yang menceritakan tentang keistimewaan bulan Sa'ban bertepatan di pertengahan bulan Sa'ban itu sendiri. Barang siapa yang beribadah di dalamnya, maka haram jasanya dimasukkan ke dalam api neraka. Salah satu seperti itu. Ternyata setelah ditakhrij itu hadis, ada salah seorang sahabat namanya Ibnu Abi Sufrah. Ibnu Abi Sufrah ini sering bercerita tentang hadis, dan banyak hadis yang ia riwayatkan. Dan juga Ibnu Abi Sufrah ini pernah di dalam kehidupannya memalsukan sebuah hadis. Ia palsukan hadis itu. Mungkin hanya biasa saja ibadah yang di dalamnya, kemudian ia tambahkan lagi, sehingga kualitas daripada hadis itu jadinya palsu. Ada pandangan ataupun pola pikir Ibnu Abu Sufrah masuk ke dalamnya. Maka disimpulkan oleh para ulama-ulama hadis, setiap hadis yang ada Ibnu Abu Sufrah di dalamnya, maka hadis itu maudhu. Itu ikhtiyat daripada ulama-ulama dulu itu. Ya, sekali cuma dia memasukkan hadis, maka sepanjang hidupnya ulama-ulama hadis tidak akan pernah mengambil hadis daripada apa yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Sufrah tadi. Maka hadis-hadis yang menceritakan tentang keistimewaan malam Lailatun Nisfus Sa'ban tadi, ada diselipkan salah satu di antaranya adalah Ibnu Abu Sufrah. Itulah yang mendaifkan, bahkan yang menjadikan hadis itu maudhu, kata pandangan ulama yang pertama. Kemudian kalau kita melihat pandangan ulama yang kedua, salah satu di antaranya adalah Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau itu adalah ulama terkemuka di Timur Tengah ataupun di Saudi Arabia. Apa kata Syekhul Islam? Yang mana hada huwa ra'yun jumhurul ulama, yang mana pendapat daripada kebanyakan di kalangan para ulama itu adalah ada keistimewaannya. Bukan seperti halnya yang dikatakan oleh pendapat yang pertama, tidak seperti itu kata Ibnu Taimiyah. Tapi kan ada keistimewaannya tersendiri, seperti halnya yang diutarakan oleh kebanyakan di kalangan para ulama. Salah satu di antaranya adalah yang paling banyak mazhab Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal beserta pengikutnya membeberkan beberapa keistimewaan yang terkandung di dalam malam nisfus Sa'ban tadi. Merujuk ke dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, yang mana hadis itu diceritakan oleh Abu Musa al-Ash'ari. Abu Musa al-Ash'ari, kemudian Mu'az bin Jabal. Nah, ini Abu Musa al-Ash'ari dan Mu'az bin Jabal ini dua sahabat yang siqah di dalam pemahamannya. Apa kata Abu Musa dengan Mu'az bin Jabal? Yutla'ullahu azza wa jalla ila khalqihi fi lailatin nisfus Sa'ban.
yang mana ini dinukilkan daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yutla ataupun yutalli maknanya adalah mengamati. Allah subhanahu wa ta'ala mengamati ibadah daripada hambanya bertepatan di malam nisfus Sa'ban. Berarti malam ini Allah lebih fokus untuk mengamati apa yang dilakukan oleh hambanya, seperti halnya diceritakan oleh Mu'az bin Jabal tadi. Kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaghfiru li dzami'i khalqihi illa asyirkun wa illa syirkun wal musahin. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengamati apa yang dilakukan oleh hambanya, yang mana mereka berzikir di dalamnya, memperbanyak bacaan Al-Quran di dalamnya, kemudian minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam lailah daripada nisfus Sa'ban tadi, Allah akan mengampunkan dosanya walaupun dosanya sebanyak bulu domba. Ini diceritakan oleh Salman kemudian Mu'az bin Jabal. Walaupun sebanyak bulu domba dosa kita diampunkan oleh Allah bertepatan pada malam pertengahan daripada bulan Sa'ban tadi itu, malam ini. Maka kita perbanyak ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali dua golongan. Ada dua golongan ini tidak diampunkan oleh Allah. Sungguh merugi mereka, kata Rasulullah. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-musyrik, orang-orang yang syirik kepada Allah. Dan yang kedua adalah al-masahin. Apa itu masahin? Masahin ya diambil dari kata sahinun, permusuhan. Yang masih ada di dalam hatinya rasa benci, rasa bermusuhan, rasa dengki terhadap saudaranya, maka mereka ini terlepas dari ampunan Allah. Tidak akan diampunkan oleh Allah dikarenakan mereka masih saling bermusuhan dengan saudaranya. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh malaikat ibadah kita diangkat ke langit, maka apa kata Allah? Apakah sudah selesai urusannya dengan manusia yang lain, kata Allah. Maka apa kata malaikat? Ya Allah, sesungguhnya hambamu ini adalah hamba orang-orang yang egois, mereka tidak mau saling memaafkan satu sama lain. Maka apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Utruku awirku ilaihi. Maka tinggalkan ibadahnya, campakkan kembali ibadahnya ke bumi. Aku tidak mau menerima ibadah ataupun ampunan seorang hamba yang mana mereka masih saling bermusuhan satu sama lain. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, terkadang kita kan pernah salah persepsi di antara saudara kita, yang membuat kita tidak saling teguran. Ternyata bahayanya luar biasa, menyebabkan ibadah kita bukan berarti tidak sama sekali ya, tapi belum diterima oleh Allah dikarenakan mereka belum saling memaafkan. Ketika mereka sudah saling memaafkan, maka apa kata Allah? Ya malaikat, kembalikan ibadahnya kembali ke hadapanku, kata Allah. Berarti sudah diterima oleh Allah. Jangan sampai kita meninggal dunia kebetulan kita belum saling memaafkan satu sama lain itu, belum saling bermaaf-maafan satu sama lain. Maka kita selaku anak mungkin ada kesalahan daripada orang tua kita, sudah seyogyanya disampaikan kepada jamaah ataupun yang hadir ketika itu, ketika hendak melakukan fardhu kifayahnya, ketika ada kesalahan daripada orang tua kami ini, mohon dengan sangat dimaafkan itu. Ya, terutama masalah permusuhan satu sama lain. Tapi Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hadis ini disahihkan oleh At-Tabarani wa sahahu Albani, dan juga Syekh Al-Albani juga mensahihkan daripada hadis yang kita bacakan tadi. Berarti yang lebih sahih ataupun yang lebih masyhur, yang lebih rajih daripada pendapat yang kedua tadi adalah jumhur di kalangan para ulama mengatakan ada keistimewaan tersendiri terkhusus di malam Lailah Nisfus Sa'ban itu. Maka kalau kita lihat beberapa qaul di kalangan para ulama-ulama kita terlebih dahulu, apa kata mereka? Salah satu di antaranya Amr bin Qais. Amr bin Qais ini punya dagangan. Apa kata Amr bin Qais? Wa kana Amr bin Qais idza dakhala syahru Sa'ban aqlaqa hanutahu wa tafruq li qiraatil Quran. Ketika sudah masuk bulan Sa'ban, yang mana Amr bin Qais menutup seluruh daripada toko-tokonya, kemudian untuk menyempatkan diri membaca ataupun memperbanyak bacaan-bacaan Al-Quran. Ketika sudah masuk bulan Sa'ban, tokonya itu ditutup oleh dia 2 bulan.
ya selama 10 bulan, yang mana Amr bin Qais itu berusaha semaksimal mungkin. Masuk bulan Sa'ban ia tutup tokonya. Kenapa ditutup tokonya? Untuk menyempatkan diri memperbanyak bacaan Al-Quran. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Tapi terkadang kita berbeda Bapak Ibu. Ketika masuk bulan Ramadan, itulah kesempatan kita mencari pitih untuk memberi baju lebaran. Seperti itu. Akhirnya Ramadan di malamnya itu lalai kita berjualan ke sana kemari, sehingga di akhir daripada bulan Ramadan itu ternyata sudah di penghujung. Tidak tahu-tahu ternyata sudah berlalu 1 bulan. Kebiasaan kita ketika masuk bulan Ramadan, yang paling pertama ditanyakan oleh sang ibu, kira-kira bulan Ramadan itu tanggal berapa masuknya? Tidak. Yang ditanya oleh dia, lebaran itu tanggal berapa ya? Kan seperti itu. Untuk mempersiapkan diri, ya, untuk memfasilitasi daripada keluarganya memberi baju lebaran. Itu motivasi hidup kita Bapak Ibu, nggak bisa dipungkiri. Mayoritas ketika masuk bulan Ramadan, motivasi mereka bagaimana caranya anak-anaknya itu berbaju lebaran, sehingga berlalu sudah bulan Ramadan itu. Sungguh merugi mereka, kata Rasulullah, tidak mengetahui apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan itu. Tapi Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para sahabat dulu juga menamakan dari Sahrul Qurra wa hiya Sahrul Sa'ban, yaitu bulan yang dianjurkan memperbanyak bacaan Al-Qur'an di dalamnya. Ya, berarti ada keistimewaan. Mungkin sebelumnya kita membacakan 2 lembar, di malam ini kita membacakan lebih daripada itu, seperti halnya yang diterangkan oleh para ulama kita. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan sebelum masuk waktu sholat Isya. Dipersilakan. Iya, silakan. Ya. Apakah ada hal yang tertentu? Kan kita tahu bulan itu kan ada puasa Kamis, ada puasa Yaum Fitri. Apakah ada puasa yang kita tahu dalam bulan itu puasa Kamis dan Yaum Fitri itu dari tahun dalam bulan. Ya. Ini dalam Sa'ban itu kalau Rasul itu melaksanakan ada hari yang tertentu kan dia memperbanyak puasa di masa. Taib, seperti halnya yang diceritakan oleh beberapa sahabat, bahwasanya ketika masuk bulan Sa'ban, Nabi memperbanyak puasanya di dalam bulan itu dibandingkan bulan yang sebelumnya. Mungkin ya, seperti halnya yang dijelaskan oleh sahabat tadi, di bulan yang sebelumnya Nabi berpuasa Senin Kamis kemudian puasa yang lainnya. Ketika masuk bulan Sa'ban, Senin Kamis tetap, kemudian ditambah dengan hari yang lainnya. Ketika kita berpuasa Senin bertepatan di dalam bulan Sa'ban, maka mendapatkan 2 pahala. Yang pertama pahala dikarenakan puasa Senin, yang kedua pahala dikarenakan bertepatan di bulan Sa'ban. Bukan berarti seluruhnya dinamakan dengan puasa Sa'ban, tidak. Tapi tetap Nabi melakukan di dalamnya puasa Senin dan Kamis, tinggal lagi ditambahkan dengan hari-hari yang lain, sehingga mendapatkan pahala yang double, ya, seperti halnya diceritakan oleh sahabat itu. Taib, wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak, ada waktu kita 5 menit lagi. Ya, silakan. Seumpama puasa tahun ini hamil, tahun depannya lagi bulan tak puasa. Hamil. Tahun depannya lagi melahirkan, menyusui. Nah, ini kan dua kali puasa. Taib. Ada seorang suami posisinya kejar target itu ya. Nah, karena terlambat menikah dia, ini dihitung 10 tahun ke depan minimal 9 anak, kan seperti itu. Itu kejar target. Menjelang masuknya bulan Ramadan, si ibu ini sudah hamil 9 bulan. Ya, sehingga menyebabkan dia tidak sanggup untuk berpuasa karena posisinya adalah lagi hamil. Nah, disinilah terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Berbeda halnya pendapatnya Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Apa kata Imam Syafi'i? Wa in khafat ala nafsiha. Ketika ada seorang ibu hamil, sudah hamil tua dia takut terhadap dirinya,
takut terhadap dirinya, kalau saya berpuasa nanti saya takut tidak mampu, lemah saya, dan karena posisinya lagi hamil, maka besok dia tidak berpuasa, wajib qada. Wajib qada karena ketakutannya terhadap dirinya. Wa in khafat ala nafsi ala janiniha, apabila ia takut terhadap janinnya, maka diwajibkan dua, qada dengan fidyah. Itu perbedaan pandangan Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah tetap satu, yaitu qada. Tapi kalau Imam Syafi'i, karena yang ditakutkan oleh ibu ini adalah janinnya. Saya sebenarnya kuat saja, tapi kan saya takut bayi ini takutnya keguguran kalau saya berpuasa. Berarti kecenderungan ketakutannya itu adalah jatuh kepada janin ataupun bayinya, maka wajib dua. Ya, ini salah satunya. Yang pertama adalah fidyah, yang kedua qada. Kemudian habis sudah bulan Ramadan, kemudian barulah si fulan ini, si ibu ini melahirkan. Setelah melahirkan kan nifas dia. Ada nifasnya maksimal 2 bulan. Kebiasaannya itu 40 hari. Taruhlah 40 hari nifas. Setelah berakhir sudah nifas, sudah habis bulan Syawal, tersisa 10 bulan lagi untuk mengqada puasa yang 30 hari itu. Setelah ia melahirkan, otomatis si ibu ini menyusui. Ya, yang mana menyusui itu maksimal 2 tahun. Kenapa dibatasi di dalam Islam maksimal 2 tahun? Ketika ada orang yang menyusui di atas daripada 2 tahun itu tidak dinamakan dengan anak susu. Apalagi umurnya sudah 30 tahun. Ya, seperti itu. Terkadang seorang suami takut ketika dia mendatangi istrinya, nanti saya takut jadi anak susu, kata suaminya, padahal umurnya sudah 30 tahun. Maka dibatasilah di dalam Islam itu 2 tahun. Haulaini kamilaini liman arada ayutimmar rada'ah. Maksimalnya 2 tahun. Kalau sudah berlalu 2 tahun, ketika ibu ini tetap menyusukannya, apakah dia orang lain ataupun saudaranya, tidak dinamakan dengan anak susu, karena batasnya sudah melebihi daripada itu. Tapi bapak ibu, yang mana ibu ini menyusukan daripada anaknya, sudah menyusukan anaknya, ternyata tak terasa sudah masuk bulan Sa'ban. Sudah masuk bulan Sa'ban, udah ia sapi itu anak, sudah disapi oleh dia. Ya, sudah disapi anaknya. Kebetulan setelah dicek di rumah sakit positif hamil anak yang kedua. Itu baru saja dipisahkan dengan susuannya, ternyata sudah isi anak yang kedua. Yang mana anak yang ibu ini mabuk, karena berbeda-beda kekuatan daripada istri itu, Pak. Ada ibu itu ketika hamil dia nggak bisa ngapa-ngapain itu. Kita selaku suami harus memahaminya itu. Yang nyuci suaminya, yang masak suaminya, yang memandikan anaknya suaminya, karena istrinya tidak bisa ngapa-ngapain. Ada seorang ibu ketika hamil dia diinfus itu kurang lebih 10 bulan keluar masuk rumah sakit karena tidak kuat. Itu anak yang kedua. Berlalu sudah bulan Ramadan yang kedua, bulan Ramadan yang lalu saja belum ia qada. Dikarenakan kondisinya seperti itu, maka diberikanlah rukhsah kepada kondisi ibu yang seperti ini. Apa rukhsahnya? Dihilangkan, ya, dihilangkan kewajiban qada, dibebankan kewajiban fidyah. Karena fidyah itu lebih ringan. Fidyah itu kan memberi makan fakir miskin satu orang satu porsi, kurang lebih maksimalnya 45.000. Itu maksimal itu. Ya, karena satu mud itu kurang lebih setengah kilo. Ada yang mengatakan 6 ons itu satu mud. Mudnya orang Irak dengan mudnya orang Sam itu berbeda. Mudnya orang Irak itu lebih banyak karena mud itu 2 genggaman tangan. Kebetulan orang Irak itu tangannya lebih besar sehingga kualitas gandum yang mereka ambil itu lebih banyak daripada orang Sam tuh. Ya, apalagi kalau mudnya orang Indonesia lebih sedikit mungkin karena tangannya kecil-kecil. Seperti itu. Maka hanya diwajibkan fidyah, memberi makan berarti 60 fakir miskin karena 2 bulan sudah. Ya, 2 bulan Ramadan tidak berpuasa. Yang mana kondisi ibu yang seperti itu, bukan karena lalai dia untuk mengqada daripada puasanya tadi. Seperti itu. Itu hanya dibebankan kepada seorang ibu. Jangan kita ke seorang suami itu, ya sudah saya bayar fidyah saja. Tidak boleh. Sudah ada ketentuannya seperti itu. Tapi wallahu a'lam bishawab, karena waktu salat Isya sudah masuk. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam ini, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.